Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Studi Python. Pada video kali ini kita akan membahas cara menginstal Miniconda di sistem perangkat komputer kita. Sebelum kita mulai, kita perlu mendownload Miniconda terlebih dahulu dari link yang telah saya sediakan di deskripsi video. Ketika teman-teman mengklik link tersebut, akan mengarah ke halaman website berikut. Teman-teman bisa memilih file installer sesuai dengan sistem operasi di rumah. Pada tutorial ini saya menggunakan sistem operasi Windows sehingga saya mendownload file installer Windows. Karena sebelumnya saya sudah mendownload file installer, maka saya tidak perlu mendownload lagi. Teman-teman bisa mengklik dua kali file installer tersebut. Teman-teman bisa mengikuti instruksi installer, tekan next, kemudian I agree. Di sini teman-teman bisa memilih just me untuk installnya, kemudian next. Di sini saya sudah menginstal di folder Miniconda 3 sehingga saya ganti menjadi Miniconda 4. Kemudian tekan next. Di sini saya sarankan teman-teman untuk mencentang yang bagian ini, karena untuk menginstal di pad. Kemudian tekan install, karena sebelumnya saya sudah menginstal sehingga saya akan meng-cancel installer ini. Jika instalasi telah berhasil dilakukan, kita bisa mengecek apakah Miniconda benar-benar terinstall atau tidak. Dengan cara teman-teman bisa membuka menu search, kemudian searching PowerShell, ketikan PowerShell, lalu teman-teman bisa memilih Windows PowerShell. Setelah itu, teman-teman nanti akan muncul Windows PowerShell seperti ini. Di sini Windows PowerShell saya menggunakan tema sehingga mungkin tampilannya tidak akan sama dengan teman-teman. Di sini kemudian teman-teman bisa mengecek apakah Miniconda berhasil diinstal dengan cara ketikkan conda dash dash version, lalu tekan enter. Di sini yang terinstall adalah Conda versi 23.11. Jadi sebenarnya apa sih fungsi dari Miniconda itu? Miniconda itu adalah sebuah versi ringan dari Anaconda. Apa sih Miniconda sama Anaconda gitu? Miniconda dan Anaconda itu lebih dikenal dengan sebutan Conda gitu. Jadi Conda ini atau Miniconda atau Anaconda gitu ya. Sekarang saya nyebutnya Conda. Conda ini adalah sistem manajemen paket atau library yang dikhususkan untuk Python. Jadi seiring berjalannya waktu nanti teman-teman pasti akan menggunakan banyak sekali library atau package yang ada di Python. Package tersebut ini memiliki versinya masing-masing yang bisa berjalan di Python dengan versi masing-masing juga gitu. Jadi nanti misalnya teman-teman nih ada project satu tentang machine learning gitu. Nah, di project satu ini teman-teman install seperti TensorFlow, kemudian ada PyTorch gitu yang khusus untuk machine learning. Kemudian teman-teman juga mau ngebuat nih project 2, yaitu website, tentang website di mana teman-teman nginstal Django, Flash, MySQL, dan seterusnya. Nah, di sini teman-teman bisa ngebuat masing-masing untuk project ini environment sendiri-sendiri atau kamar kerjanya sendiri-sendiri. Jadi, pada saat nanti teman-teman mau buat project ketiga, teman-teman nggak bingung tuh mau nginstal library apa. Misalnya teman-teman mau buat machine learning, teman-teman tinggal ngelihat si kamar kerjanya project satu yang tentang machine learning. Teman-teman bisa ngelihat list dari library yang diinstal gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak pakai Conda atau sistem manajemen package kayak gini, teman-teman nanti bakalan bingung karena semua package diinstal di satu tempat. Semua project. Jadi nanti teman-teman bakalan bingung nih kalau mau ngebuat project baru. Itulah fungsi dari Miniconda, yaitu membantu teman-teman dalam memanage library ataupun package yang telah diinstal berdasarkan project yang teman-teman buat di dalam sebuah kamar kerja gitu. Eh, Nanti di tutorial ini saya hanya memberikan contoh cara membuat environment atau kamar kerja dan menghapus environment, lalu melihat daftar dari environment yang sudah ada atau yang telah dibuat. Untuk selebihnya mungkin teman-teman bisa research sendiri atau melihat tutorial lain dari channel YouTube lain. Oke, saya akan mencontohkan cara membuat environment menggunakan Conda. Di sini teman-teman bisa ketikkan Conda, kemudian create, kemudian dash dash name untuk memberikan nama dari environmentnya. Nah, di sini kita tinggal ketikkan nama environment-nya. Misalnya di sini saya mau menggunakan project satu sebagai nama environment. Kemudian di sini saya ketikkan Python sama dengan 3.11. Di sini saya mendefinisikan
Python versi apa yang ingin saya install gitu. Teman-teman bisa menginstal Python, versi apa saja terserah teman-teman semua. Kemudian tekan enter. Di sini Conda akan ngebuat sebuah environment dengan nama project 1 gitu. Nanti teman-teman ikutin aja proses instalasi atau proses pembuatan dari environment ini. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa ada pilihan proceed, yes atau tidak gitu. Di sini teman-teman bisa ketikkan ya atau y, kemudian tekan enter. Nah, di sini akan ada terjadi proses instalasi atau proses persiapan environment tersebut. Dia akan menginstal Python-nya, kemudian menginstal dependencies yang diperlukan. Nah, ini telah selesai ya proses instalasinya. Di sini juga ada instruksi kalau misalnya kita mau aktifkan environment sama menonaktifkan environment tersebut gitu, teman-teman. Oke, baik. Sekarang kita akan aktifkan dulu environment project 1 ini. Caranya adalah conda activate project 1. Karena project 1 sudah aktif, sekarang ini nggak kelihatan ya aktifnya atau gimana. Kalau misalnya saya buka folder, misalnya cd, ini kita ngebuka folder ke code gitu ya. Ini folder saya. Nah, di sini ada kelihatan nih project 1. Teman-teman nanti kelihatannya di belakang tanda dolar gitu tulisannya project 1. Nah, di sini saya mau install NumPy gitu ya misalnya. Install NumPy, di sini akan terjadi akan install NumPy ya library. Oke, berhasil. Sekarang kita lihat pip freeze untuk melihat list dari library yang sudah terinstall. Oke, yang terinstall NumPy. Oke, sekarang kita nonaktifkan ini. Caranya adalah conda deactivate. Oke, sekarang kita mau ngebuat yang baru. Conda create dash name project 2 dengan Python sama 3.11. Ya, kita tekan ya. Oke, sekarang kita coba masuk ke dalam environment project 2. Conda activate project 2. Nah, di sini kita install misalnya pip install matplotlib. Oke, sudah terinstall. Sekarang kita pip freeze. Kita mau lihat nih. Oke, jadi yang diinstal karena di sini ada NumPy juga ya. Di matplotlib ini dia menggunakan NumPy juga, bisa teman-teman lihat. Jadi di sini ada NumPy. Tapi coba kita cek project 1, apakah dia akan muncul library ini juga gitu ya. Kita deactivate dulu project 1 atau kita bisa langsung aja conda activate project 1. Oke, kita masuk project 1, kita pip freeze. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, cuman ada NumPy. Jadi tidak tercampur nih antara project 1 sama project 2 gitu. Nah, sekarang kita lanjut kita deactivate dulu ya, teman-teman ya. Conda deactivate. Nah, kita lanjut ke bagaimana cara melihat daftar environment yang sudah ada. Caranya adalah conda env atau environment list. Di sini akan muncul list environment yang ada gitu. Nah, ini ada base. Base ini artinya base-nya ya, dari standarnya Miniconda gitu. Kemudian ada project 1 dan project 2. Nah, bintang ini artinya kita sedang ada di mana gitu. Nah, kita ada di project 2 karena tadi yang di deactivate ini project 1, nanti dia balik lagi ke project 2 yang sebelumnya. Gitu. Di sini coba kita conda deactivate. Nah, sekarang kita ada di base. Kalau kita conda env list, kita sekarang ada di base. Lihat bintangnya berpindah ada di base seperti itu. Nah, sekarang kita mau menghapus nih. Saya ingin menghapus project 2 gitu. Caranya adalah ketikkan conda env remove dash name. Nah, di sini baru kita spesifikasikan nama dari projectnya. Project 2.
gitu. Nanti di sini akan terjadi proses ya penghapusan dari environment tersebut. Jadi dia menghapus semua package yang ada, kemudian, tidak ada lagi tuh file-file package yang tersisa. Jadi kita terbantu, dalam menghapus, library-library yang ada, kayak gitu teman-teman. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Terima kasih, sampai berjumpa di video selanjutnya.